Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra, saya dari Prodi Manajemen. NPM saya 234111145. Saya dari kelompok 2 Ilmu Ekonomi Mikro. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan dan diskriminasi. Apa sih itu pendapatan? Pendapatan merujuk pada jumlah uang atau nilai materi lainnya yang diterima oleh individu, kelompok, atau lembaga dari berbagai sumber seperti pekerjaan, investasi, atau bisnis. Pendapatan ini menjadi sumber kehidupan yang memungkinkan individu atau keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, entitas, orientasi seksual, atau latar belakang sosial. Dalam konteks pendapatan, diskriminasi merujuk pada ketidaksetaraan dalam pembayaran atau perlakuan yang berbeda dalam penghasilan yang diterima oleh individu atau kelompok akibat dari faktor-faktor seperti gender atau latar belakang etnis. Kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pendapatan antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan dalam pendidikan, keterampilan, kesempatan, atau adanya diskriminasi dalam pembayaran. Penyebab diskriminasi dalam pendapatan. Pertama, bias dalam penggajian. Perlakuan tidak adil dalam menentukan gaji atau upah berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin atau latar belakang sosial. Dua, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan peluang. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas atau kesempatan pekerjaan yang sama untuk semua individu. Tiga, kebijakan yang tidak mendukung kesetaraan, kebijakan yang tidak melindungi kesetaraan gaji atau kesempatan kerja yang merata bagi semua individu. Dampak diskriminasi dalam pendapatan salah satunya ialah ketidaksetaraan ekonomi. Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, ketidakadilan sosial yang memperdalam ketidakadilan dalam masyarakat dan menghambat perkembangan individu atau kelompok tertentu. Solusi untuk mengurangi diskriminasi dalam pendapatan adalah implementasi kebijakan kesetaraan gaji, menetapkan standar gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya. Investasi dalam pendidikan yang merata. Investasi dalam pendidikan yang merata ialah mendorong akses yang merata terhadap pendidikan dan pelatihan yang membantu mengurangi kesenjangan dalam keterampilan. Kesadaran akan bias dan diskriminasi. Kesadaran akan bias dan diskriminasi itu meningkatkan kesadaran di lingkungan kerja tentang bias dan diskriminasi agar tercipta lingkungan eksklusif. Pemahaman dan penanganan terhadap diskriminasi dalam pendapatan menjadi penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu. Gender. Contoh diskriminasi dalam pendapatan berbasis gender adalah ketika seorang wanita dan seorang pria dengan kualitas pengalaman dan tanggung jawab kerja yang sama dalam posisi yang setara, namun wanita tersebut menerima gaji yang lebih rendah daripada rekan pria. Misalnya dalam sebuah perusahaan, seorang manajer wanita dengan kinerja yang sama atau bahkan lebih baik dari manajer pria dapat menerima kompensasi yang lebih rendah. Etnis atau rasial. Dalam beberapa kasus terdapat ketidakadilan dalam bayaran antara kelompok etnis atau rasial tertentu. Sebagai contoh, dalam industri tertentu seperti perawatan, kesehatan, atau layanan masyarakat, individu dari kelompok minoritas mungkin dibayar lebih rendah meskipun melakukan pekerjaan yang setara dengan mayoritas. Ini mungkin karena adanya bias dalam sistem penggajian atau kesempatan yang terbatas untuk kemajuan karir. Penyebab umum diskriminasi dalam pendapatan itu biasanya bias dalam proses perlakuan dan penilaian kinerja, tidak setara dalam akses terhadap kesempatan pendidikan atau pelatihan,
kebijakan perusahaan yang tidak mendukung kesetaraan gaji atau kesempatan karir yang merata. Nah, untuk mengatasi diskriminasi dalam pendapatan, memerlukan upaya bersama dalam perjuangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gaji, kesempatan atas akses yang merata terhadap pendidikan, serta kesadaran akan adanya bias dan diskriminasi di lingkungan kerja. Tantangan: kesadaran dan kebijakan, kesulitan dalam mengidentifikasi diskriminasi tersembunyi. Diskriminasi seringkali tidak terlihat secara langsung, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pola atau praktek yang diskriminasi dalam penggajian. Implementasi kebijakan yang efektif. Meskipun ada kebijakan anti diskriminasi, implementasi seringkali sulit dan tidak konsisten di berbagai sektor industri. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.